Jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kalau kalian sudah nonton video saya sebelumnya yang berjudul Start sekaligus Finish, saat itu saya membahas tentang status ganda saya di universitas terbuka saat ini. Dalam video itu saya juga menjanjikan ada 2 video baru yang akan saya upload setelahnya, yaitu video tutorial pendaftaran mahasiswa baru dan video persiapan wisuda online. Nah, untuk video tutorial pendaftaran mahasiswa baru sudah saya upload kemarin, dan kali ini saya akan memenuhi janji saya yang kedua, yaitu membagikan kepada kalian pengalaman saya tentang persiapan wisuda online yang akan saya ikuti hari Selasa nanti tanggal 21 Juli 2020. Ada beberapa cerita yang ingin saya bagikan kepada kalian menyangkut tahap-tahap persiapan wisuda online tanggal 21 Juli nanti, yang tadinya ingin saya satukan dengan video acara wisuda tanggal 21 Juli itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, acara wisuda tanggal 21 Juli nanti adalah babak lain, acara inti yang tentunya akan kurang pas kalau saya satukan dengan cerita-cerita persiapan dan cerita-cerita lain yang terjadi sebelumnya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video terpisah yang berisi cerita-cerita saya sebelum mengikuti acara wisuda online tanggal 21 nanti. Saya berharap cerita-cerita saya ini bisa selain menjadi sumber informasi untuk kalian, juga menjadi penyemangat atau motivasi untuk kalian, terutama untuk teman-temanku sesama mahasiswa universitas terbuka yang saat ini masih sedang belajar di universitas terbuka. Beberapa waktu lalu saya sudah membuat satu video yang saya beri judul Sarjana Tanpa Wisuda. Saat itu saya membuat video itu karena saya berpikir bahwa dengan keadaan yang sekarang ini rasanya agak tidak mungkin untuk memimpikan atau mengharapkan acara wisuda yang megah, yang besar dan ramai seperti yang biasanya dilakukan untuk angkatan-angkatan sebelumnya. Kami bisa jadi kami disebut angkatan COVID-19 karena beberapa hal harus terpaksa kami sesuaikan untuk membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam video itu saya sekaligus menguatkan hati saya bahwa memang kemungkinan besar saya akan menjadi seorang sarjana tanpa mengikuti acara wisuda. Secara pribadi saya sudah menguatkan hati bahwa acara wisuda bukan segala-galanya untuk seorang sarjana. Yang penting adalah pendidikan saya bisa saya selesaikan dengan baik. Ijazah yang saya punya sama kuatnya dengan ijazah angkatan-angkatan sebelumnya yang mengikuti megahnya acara wisuda, dan ilmu yang saya peroleh saat saya belajar itu bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya di masa-masa yang akan datang. Tapi ternyata Tuhan memberi saya hadiah lain. Saya tidak hanya diperkenankan untuk menyelesaikan studi saya tepat waktu, tetapi saya juga diizinkan untuk menandai akhir perjuangan saya, studi saya di program studi ilmu hukum dengan cara yang unik, yaitu dengan cara mengikuti wisuda online. Jadi tanggal 8 Juli kemarin, saat itu saya sedang berada di kampung karena oma saya meninggal dunia, dan saat itu kami sekeluarga sedang sibuk di kampung untuk prosesi pemakaman oma. Saat itu saya mendapat WA dari pengurus Pokja Timur Tengah Selatan yang menyampaikan bahwa saya terpilih untuk mengikuti acara wisuda secara online tanggal 21 Juli 2020 nanti. Saya diminta untuk mengirimkan nomor induk mahasiswa dan nama program studi yang sudah saya selesaikan itu untuk kepentingan acara wisuda online tersebut. Berita tersebut merupakan kejutan untuk saya karena seperti yang saya sudah bilang tadi, saya benar-benar tidak berharap akan mengikuti acara wisuda dalam bentuk apapun, offline maupun online. Saya sudah menguatkan hati saya bahwa saya adalah seorang sarjana tanpa wisuda.
Saya kemudian membalas WA tersebut dengan memberikan informasi yang diminta, yaitu nomor induk mahasiswa dan nama program studi saya. Kemudian saya langsung menanyakan seperti apa wisuda online atau wisuda daring itu nanti. Secara singkat, pengurus Pokjar hanya menjelaskan kepada saya bahwa wisuda online itu artinya saya akan mengikuti acara wisuda secara online sendiri di rumah. Saya akan mengenakan toga, duduk di depan laptop dan mengikuti acara wisuda. Saya juga diberitahukan oleh pengurus Pokjar bahwa untuk acara wisuda online tersebut akan ada link dan tata cara khusus untuk acara wisuda online yang akan diberikan kemudian. Jadi saya hanya perlu menunggu. Lalu beberapa saat kemudian saya membuka Facebook dan menemukan ada surat dari UPBJJ Kupang yang diposting di akun UPBJJ Kupang yang memuat nama-nama daftar mahasiswa yang ditunjuk atau yang dipilih untuk mengikuti acara wisuda online. Dalam surat tersebut ada 19 nama dan salah satunya adalah nama saya. Saking bersemangatnya, saya langsung membagikan surat tersebut dari akun UPBJJ Kupang tersebut ke akun pribadi saya dan saya beri caption, ada nama saya disebut. Dari situ saya mendapat ucapan selamat dari beberapa orang teman dan atasan saya, dan saya sangat senang. Saya sadar bahwa saya diberkati Tuhan dengan satu kesempatan yang istimewa yang belum tentu didapat oleh orang lain, yaitu mengikuti acara wisuda online. Saya diizinkan Tuhan untuk menandai akhir perjuangan belajar saya selama 4 tahun dengan cara yang unik dan istimewa. Dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh UPBJJ Kupang melalui Facebook tersebut, mahasiswa diminta untuk mengambil toga di UPBJJ Kupang, terkecuali mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Timor. Untuk teman-teman mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Timor, toga akan didistribusikan kepada mahasiswa melalui pengurus Pokjar masing-masing. Tapi untungnya untuk saya dan satu teman saya yang terpilih dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, toga kami sudah lebih dulu diambilkan oleh pengurus Pokjar dan kami tidak perlu lagi ke kantor UPBJJ Kupang, melainkan kami bisa langsung mengambilnya di SOE. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pengurus Pokjar Timor Tengah Selatan, dalam hal ini untuk Ibu yang cantik, Ibu Wulan, karena selama ini sudah membantu kami, sudah banyak mempermudah kami dalam proses pengurusan hal-hal terkait urusan-urusan kemahasiswaan di Pokjar Timor Tengah Selatan, sampai terakhir sudah membantu kami mengambilkan toga, jadi kami tidak perlu lagi datang ke kantor UPBJJ Kupang. Terima kasih banyak Ibu Wulan. Tanggal 13 Juli, saya mendapat toga saya. Saya sangat senang karena akhirnya saya diizinkan untuk memakai toga. Saya langsung mencoba toga tersebut dengan bersemangat dan saya sungguh tidak sabar untuk menunggu tanggal 21 nanti. Cerita saya tidak selesai di situ. Tanggal 15 Juli saat saya ada di kantor, saya kembali menerima pesan WA dari Ibu Wulan dari pengurus Pokjar Timor Tengah Selatan yang meminta saya untuk mengenakan toga saya dan mengambil foto untuk dikirimkan ke pusat. Ibu Wulan juga mengirimkan contoh foto yang harus saya buat, contoh pose dengan toga lengkap yang harus saya buat, dan saya kirimkan ke Ibu Wulan untuk diteruskan ke pusat. Jadi tanggal 15 Juli, sepulangnya saya dari kantor, saya langsung mengenakan toga, kemudian berpose untuk membuat foto yang katanya akan dikirimkan ke pusat. Saya sangat bersemangat untuk yang satu ini. Jadi ini foto yang saya buat waktu itu. Orang tua saya juga senang dan bersemangat karena akan ada acara wisuda secara online yang akan mereka ikuti. Ini adalah pengalaman pertama dan tentu saja memang pengalaman pertama karena selama ini belum pernah dilaksanakan acara wisuda secara online. Dan papa dan mama saya
akan menjadi orang yang mewisudakan saya. Menyangkut persiapan untuk acara wisuda online tanggal 21 Juli, ada teman yang berpendapat begini, wisuda online itu kan hanya kita sendiri di rumah, tidak ada yang memperhatikan. Yang penting pakai toga, lalu duduk di depan laptop. Tidak peduli busana dan penampilan kita seperti apa, yang penting kelihatan kita mengenakan toga. Tidak perlu ribet untuk berdandan yang rapi. Saya kurang sependapat dengan hal ini, karena menurut saya, online atau offline, mau di rumah atau dimanapun wisuda itu diadakan, wisuda tetap wisuda. Menurut saya wisuda itu penting dan sakral karena itu adalah penanda berakhirnya perjuangan seorang mahasiswa dalam mengenyam pendidikannya. Jadi bagi saya, meskipun tanggal 21 Juli nanti adalah acara wisuda online yang saya ikuti sendiri di rumah bersama dengan kedua orang tua saya dan adik-adik saya akan tetap membuat persiapan yang maksimal sama seperti acara wisuda itu diadakan di kantor UPBJJ. Karena acara wisuda tanggal 21 Juli nanti, baik online maupun offline, acara wisuda itu adalah penanda dari berakhirnya perjuangan saya sebagai seorang mahasiswa yang menjadikan saya seorang sarjana. Saya tidak pernah berpikir dan berharap bahwa saya akan terpilih untuk mengikuti acara wisuda. Syukur-syukur saya bisa mengikuti upacara pembagian ijazah. Tapi ternyata saya dipilih untuk mengikuti acara wisuda, padahal menurut saya nilai saya tidak tinggi-tinggi amat. IPK saya untuk program studi ilmu hukum yang saya selesaikan kemarin itu hanya 2,99. Menurut saya tentunya ada banyak mahasiswa di UPBJJ Kupang yang mendapat nilai di atas itu. Tapi ternyata saya dipilih untuk mengikuti acara wisuda secara online. Lalu saat saya bercerita dengan teman-teman saya yang lain, teman-teman saya memberitahu saya bahwa penilaian itu bukan hanya dari IPK-nya saja, tapi dari ketepatan waktu menyelesaikan studi. Jadi menurut teman-teman saya itu, mungkin ada mahasiswa yang nilainya di atas saya, tapi menyelesaikan studinya itu tidak tepat waktu. Jadi mungkin ada yang dapat 3 atau ada yang dapat 3, sekian, tapi studinya itu tidak selesai tepat 8 semester. Ya, kira-kira menurut teman-teman saya seperti itu. Dan mungkin memang seperti itu. Intinya, saya bersyukur, saya sangat senang, karena dengan pencapaian saya yang terbatas, saya dipilih untuk mengikuti acara wisuda online hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 nanti. Kira-kira itu saja cerita saya mengenai perjalanan saya terpilih untuk menjadi peserta wisuda online tanggal 21 Juli nanti. Saya membuat video ini sebenarnya khusus untuk dokumentasi saya sebagai kenang-kenangan saya, karena cerita ini akan jadi cerita yang berharga untuk saya di kemudian hari. Tapi saya mempublikasikan cerita ini karena bagi saya, cerita ini pasti bisa menjadi motivasi untuk teman-teman lain. Saya yakin cerita ini adalah cerita yang positif, cerita yang baik untuk dibagikan dengan orang lain, dan bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa lain, terkhususnya untuk teman-teman saya sesama mahasiswa Universitas Terbuka yang saat ini masih berjuang menyelesaikan pendidikan di Universitas Terbuka. Semangat terus! Nah teman-teman, cerita saya sudahi di sini. Dan seperti biasa, saya minta dukungan kalian. Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya saya lebih semangat bikin video-video baru yang positif dan bermanfaat untuk kalian, dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang baru itu. Tonton juga video-video saya yang lain, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.